Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat siang hari ini saya mau bersaksi sedikit kesaksian saya tentang kebaikan dan kuasa Tuhan yang sudah saya alami dalam kehidupan saya. Jadi saudara yang kekasih, pada tahun 2003 akhir saya mengalami gatal-gatal di kaki saya. Jadi namanya gatal-gatal, saya pikir itu gatal-gatal biasa aja. Saya membeli salep dan berganti-ganti salep tidak juga sembuh, sampai saya pernah demam gara-gara kaki saya yang gatal-gatal ini. Jadi saudara, singkat cerita, suatu hari datanglah seorang bapak-bapak ke rumah saya. Dia mau beli barang bekas, dan bapak itu melihat kaki saya. Terus dia bertanya, "Ibu, kaki ibu gatal-gatal ya?" Saya bilang iya. Jadi kata bapak-bapak, ibu kalau kaki gatal-gatal kayak kaki ibu itu, kalau ibu obat ke medis, ke rumah sakit, sampai ibu ke luar negeri pun itu nggak bakal sembuh, Bu. "Kenapa gitu, Pak?" Saya bilang, "Karena itu bukan sakit gatal-gatal biasa. Itu sakit-sakit gatal-gatal tambahan," katanya. Jadi bapak itu menawarkan, "Kalau ibu mau, mama saya bisa mengobati ibu, bisa mengobati kaki gatal-gatal. Pernah juga ada yang seperti kaki ibu itu. Dia udah banyak habis uangnya, Bu. Tapi ketika mama saya ngobati, dia bisa langsung sembuh. Dan obatnya tidak sulit, Ibu. Hanya jeruk purut, dibacakannya doa, digosokkan, selesai," katanya. Tapi waktu dia bilang seperti itu, saya menolak, ibu-ibu, karena saya tahu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah perdukunan, jadi saya tidak mau. Singkat ceritanya, karena bapak itu bilang kan kaki saya karena sakit kaki tambahan, akhirnya saya berpikir kalau gitu saya cari tim doa aja lah. Saya mencari tim doa, saya membuka Facebook, saya mencari-cari dari internet, saya mencari-cari di manalah tempat doa yang terdekat dari tempat kami ini. Akhirnya ada beberapa tempat yang saya cari, salah satunya yaitu saya lihat di Facebook Ibu Evata Ministry, Ibu Maslita. Jadi saudara yang kasih, semua nomor-nomor tim doa itu saya catat. Dan kebetulan waktu itu punya Ibu Maslita, saya lihat dia tidak bisa melalui langsung dari Messenger, tetapi harus dari email. Kita harus mengirimkan email ke tempat Evata Ministry. Dan saya kesulitan, saudara-saudara, karena saya tidak bisa membuka emailnya. Sudah saya suruh teman saya, anak saya, mereka juga tidak bisa membuka emailnya. Jadi akhirnya saya mencoba dulu dengan nomor yang lain. Saya ke tempat doa di tempat yang lain, ada juga di daerah Medan. Saya ke sana, saya dibawa ke sana, dan di sana dalam tim doa itu juga diungkapkannya bahwasannya memang kaki saya bukan sakit kaki medis, bukan gatal-gatal karena alergi, tapi itu memang dari kuasa kegelapan ataupun kiriman santet. Jadi singkat cerita, saya ada 2 kali berobat ke sana ya. Sempat saya doa puasa juga berapa hari supaya kaki saya bisa sembuh. Ditolong oleh tim doa di situ, juga minyak urapan juga dikasihnya. Memang ada berkurangnya, saudara-saudara, tetapi dia juga masih bolak-balik ya, masih sering gatal-gatal. Sampai satu hari ada acara KKI dari gereja kami, saya mengikuti altar call ke depan, saya didoakan. Di situ saya kesurupan, saudara-saudara, teriak sejadi-jadinya sampai semua orang melihat saya. Saudara-saudara, saya berteriak dan mereka berdoa semua untuk saya, dan puji Tuhan saat itu saya bisa sadar kembali ya. Jadi sampai ke rumah itu menjadi pikiran bagi saya, saudara-saudara, karena saya seorang pelayan juga, pelayan Tuhan. Saya guru sekolah minggu, saya juga sering berdoa di rumah saat teduh, saya juga suka mutar lagu rohani di rumah saya. Jadi saya bingung, kok bisa ya saya seperti itu, kok bisa kuasa gelap itu menyerang saya. Itu jadi pergumulan bagi saya. Jadi suatu hari saya melihat lagi postingan Ibu Maslita di Facebook. Ini ibu itu, saya ngecat dia, rupanya udah langsung bisa dibahas ibu itu tanpa email. Saya mencatat alamatnya, dan kami mencari waktu
Saya dan suami saya pergi ke Medan, kami nginap di tempat teman kami, seorang hamba Tuhan juga. Kami nginap di situ, saya minta tolong dia untuk mencarikan alamat ini, alamat Efata Ministry di Parang 4. Akhirnya saya diantarnya langsung ke tempat itu oleh teman kami itu. Dia mengantarkannya kami ke tim doa, Bu Maslita, dan di sana saya bertemu dengan Ibu Maslita dan juga dengan Pastor John yang dengan ramah menyambut kehadiran kami. Pada saat kami didoakan, dilayani dalam tim doa Efata Ministry, di situ saya manifestasi, saudara-saudara. Dalam manifestasi itulah saya tahu bahwasannya kaki saya memang benar-benar disantet oleh orang yang di sekitar saya. Ya, saya benar-benar disantet. Jalannya dia menyantet saya karena kata pengakuan dari setan tadi, dia tidak suka saya sering memutar-mutar lagu rohani, saya sering berdoa, saya sering ke gereja. Kuasa gelap tadi tidak suka karena dia merasa terganggu dengan yang saya lakukan ke ibadah saya. Jadi dia mengirim saya santet ulat-ulat di kaki saya supaya saya mengalami gatal-gatal. Dan itu sudah termakan oleh saya, saudara-saudara, karena dia memang sering memberikan kami makanan, ya, mie ataupun ayam. Kalau dia ada masakan enak, saya pasti selalu dikasih, dan saya tidak punya curiga apa-apa, saudara. Saya memakannya karena hubungan kami baik, tidak ada masalah apa-apa. Jadi singkat cerita, saudara-saudara, di Efata Ministry itu semua terungkap, dan akhirnya kami kembali ke rumah. Saya diajak oleh Pastor John untuk bergabung dengan meeting Zoom doa malam waktu itu. Saya mengikutinya, saudara-saudara, dan setiap malam Pastor John doa pelepasan, saya selalu muntah. Asal didoakan Pastor John, saya pasti muntah. Jadi besoknya lagi ada kesempatan lagi, karena kuasa gelap itu sudah tahu kami pergi ke tempat doa, dia pun menyerang saya kembali, saudara. Menyerang sampai saya pernah jatuh dari kereta, itu karena kuasa gelap. Bahkan rumah saya pernah didatangi ular kobra yang hampir menggigit saya. Ular kobranya sangat besar, berwarna putih. Dia hampir menggigit saya ketika saya siap doa, ya, dari siap ikut gabung Zoom dengan Pastor John. Tapi Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Saya tetap selalu ditolong oleh Tuhan. Saya mendapatkan pertolongan dan tidak terjadi hal-hal yang jahat pada saya. Walaupun saya sempat jatuh dari kereta, dagu saya sempat koyak, gigi saya sempat patah, tetapi Tuhan sungguh luar biasa. Jadi saudara-saudara, mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkin kalian berpikir, kenapa orang hamba Tuhan melayani tapi kok bisa juga kena serangan kuasa kegelapan. Jadi saudara, saya mengingat seorang tokoh Alkitab, yaitu Ayub, di mana dia adalah seorang yang sangat baik hati, seorang yang takut akan Tuhan. Pada zamannya hanya dialah orang yang paling benar di mata Tuhan. Tetapi ketika iblis berbicara dengan Tuhan dan dia ingin mencobai Ayub, Tuhan mengizinkannya. Dan saya percaya itu pun terjadi dalam hidup saya. Ayub adalah orang yang sangat benar di mata Tuhan, tapi juga Tuhan mengizinkan dia mengalami pergumulan, dia mengalami masalah, pencobaan melalui sakit penyakit, kematian, kehilangan harta, kematian anak-anaknya. Dan Ayub menerima itu. Apalagi saya tidak ada seperempat dari Ayub. Saya lebih banyak dosa saya daripada Ayub. Mungkin kekurangan, keterbatasan saya lebih banyak daripada Ayub. Tentunya itu tidak menutup kemungkinan kuasa gelap untuk menyerang saya. Jadi saudara-saudara, saya anggap aja ini adalah suatu ujian bagi saya untuk melatih iman saya, supaya saya bisa lebih dekat dengan Tuhan lagi, supaya lebih semangat lagi saya untuk tetap berdoa peperangan. Karena selama ini saya tidak ngerti tentang doa peperangan, ya, saya hanya berdoa biasa saja. Tapi ketika saya mengikuti pelayanan Efata Ministry, saudara-saudara, yang dilayani oleh Ibu Maslita juga Pastor John, ada banyak hal-hal luar biasa yang saya alami, pertolongan Tuhan. Bahkan iman saya pun semakin dikuatkan, saya semakin semangat, saya semakin dipulihkan, semakin sukacita, walaupun di tengah-tengah masalah, walaupun di tengah-tengah pencobaan, walaupun saya mengalami
penyakit, tapi saya tidak mengurangi rasa sukacita saya untuk tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bersyukur sekali saya bisa berjumpa dengan Ephata Ministry yang sudah dengan sukacita, dengan penuh kerelaan hati, yang sudah melayani saya ya. Saya sangat senang Tuhan sudah memakai hambanya, Ibu Maslita dan juga Pastor John dengan luar biasa. Karunia yang Tuhan berikan bagi kedua hambanya ini, mereka boleh memberikan kelepasan, membantu orang untuk dilepaskan, membantu orang untuk dipulihkan, membantu orang sehat, membantu orang untuk bisa melihat dan merasakan jamahan dan kuasa Tuhan, bahkan bisa mendapatkan pemulihan dalam kehidupan, dan juga makin bertambah iman kita di dalam Tuhan oleh pelayanan Pastor John, karena mereka merasa bertanggung jawab atas orang yang mereka layani. Dan ini ada satu hal yang sungguh luar biasa yang jarang saya lihat, saya terima dari pelayanan doa lainnya. Tapi saya bersyukur bahkan sampai saat ini saya masih setia mengikuti pelayanan doa yang dilakukan oleh Ephata Ministry, yaitu pada subuh jam 5 pagi dan juga pada malam hari jam 9, kadang jam 6 sore. Itu juga ada pelayanan doa bersama ya, saling membagikan firman, dibagikan firman oleh Pastor John, dan kami semakin dikuatkan. Ya, jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun. Kita tidak boleh takut, tidak boleh sangsi, tapi marilah kita tetap semangat. Harus kita perangi karena kuasa gelap itu jangan pernah kita gentar. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan. Tuhan pasti akan membelanya. Dan terkhusus buat Ephata Ministry, terima kasih banyak untuk pelayanannya sampai hari ini. Saya sungguh bersuka cita, dan saya menganggap kalau Pastor John dan juga Ibu Maslita sebagai pembimbing rohani saya, bahkan saya menganggap seperti saudara saya juga. Saya bersyukur dan doa saya kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Ephata Ministry, baik yang dilakukan Ibu Maslita dan juga Pastor John. Semakin banyak karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan bagi pelayanan Ibu Maslita dan juga Pastor John, sehingga banyak orang yang boleh dilepaskan, terbebaskan, terselamatkan oleh pelayanan Ephata Ministry yang saya lihat memang sungguh-sungguh luar biasa ya. Sungguh-sungguh luar biasa pelayanan Ephata Ministry yang melayani segala kalangan, bukan hanya orang yang datang ke tempat Ephata Ministry, tetapi juga mereka mau berbaur dengan orang-orang yang di sekitarnya, yang ada di pinggir jalan maupun yang ada di panti asuhan, maupun ada yang di rumah sakit ya. Ephata Ministry senantiasa siap melayani orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, oleh talenta, oleh kuasa, oleh karunia yang Tuhan berikan bagi kedua hambanya Ephata Ministry, yaitu Bu Maslita dan Pastor John. Saya berdoa juga semakin diberkati pelayanannya. Tuhan juga senantiasa memberkati rumah tangganya, dan juga Tuhan memberikan apa yang diinginkan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan saja. Hanya ini sedikit kesaksian yang boleh saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku. Amin. Haleluya. Salam.